perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Lubis, NIM 205220071 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Alaq ayat 1-5 untuk memenuhi tugas UTS tafsir ayat terbawi oleh dosen pengampu Bapak Al-Mubadul MPD. Baiklah, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW menunjukkan pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Jika kita perhatikan, ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk belajar. Begitu pentingnya membaca, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama, yakni perintah membaca pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah Iqra mengandung makna setiap muslim berkewajiban selalu menambah informasi sehingga memiliki banyak informasi, yaitu dengan cara membaca, meneliti ayat qauliyah dan ayat kauniyah sesuai dengan kemampuan. Pada surat Al-Alaq ayat 1-5, di samping sebagai surat pertama, juga sebagai penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Iqra atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kata ini sedemikian pentingnya hingga diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Baiklah, berikut adalah bunyi dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa membaca dalam surat Al-Alaq tersebut merupakan tugas Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam rangka membekali diri dengan kekuatan pengetahuan. Dan membaca yang dimaksud adalah membaca apa saja yang dapat dijangkau, baik itu teks tertulis maupun tidak tertulis, teks yang sifatnya suci seperti kitab maupun karangan biasa. Membaca juga harus berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sesuatu, serta memperoleh wawasan baru yang didapat dari bacaan tersebut. Pengulangan tersebut mengisyaratkan kepada manusia agar bersungguh-sungguh dalam membaca demi mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan baru. Pengulangan tersebut juga berarti bahwa betapa pentingnya membaca dan betapa besar manfaat yang bisa diperoleh apabila manusia mau membaca. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara dini menggarisbawahi akan pentingnya membaca, yang merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia dalam aktivitas belajarnya. Namun, dalam hal ini, sebuah keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahan bacaan yang tidak mengantarkannya pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina dan memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Dengan kata lain, bahwa manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memiliki pengetahuan, dan pengetahuan bisa dimiliki dengan jalan belajar. Allah menyuruh manusia untuk belajar dan berpikir. Iqra yang berarti bacalah adalah sebagai simbol pentingnya pendidikan bagi umat Islam, karena pendidikan merupakan masalah hidup yang mewarnai kehidupan manusia dan mengharuskan untuk mencarinya yang tidak terbatas pada usia, tempat, jarak, waktu, dan keadaan. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik. Pendidikan mengubah semuanya,
begitu pentingnya pendidikan dalam Islam sehingga merupakan kewajiban perorangan. Ayat tersebut dengan jelas memberi informasi dan sekaligus perintah bahwa manusia harus selalu belajar agar mengetahui yang semula tidak diketahuinya. Menurut Hamka, mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membentuk watak pribadi manusia yang lahir ke dunia, supaya menjadi orang yang berguna dalam masyarakat, supaya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Hamka menambahkan, pendidikan jangan hanya mementingkan materialistis, karena tidak jelas tujuan hidup dan nilai rohani. Selain itu, pendidikan juga harus didasarkan kepada kepercayaan bahwa di atas dari kuasa manusia ada lagi kekuasaan maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pendidikan modern harus kembali kepada agama. Kecerdasan otak tidaklah menjamin keselamatan kalau nilai rohani keagamaan tidak dijadikan dasarnya. Dengan belajar, anak dapat membedakan sesuatu yang halal dan haram. Jika seorang anak dalam usia dini sudah mulai belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan mengenal ajaran-ajaran agama, maka ketika tumbuh besar, dia menginjak pada usia dewasa, ajaran-ajaran tersebut akan menyatu dan melekat kepada kepribadiannya. Kajian tentang belajar dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bahwa perintah Allah yang paling utama kepada umat Islam dengan melalui kata Iqra atau bacalah. Membaca di sini tidak berarti hanya membaca sebuah teks saja, melainkan membaca alam, situasi, atau kondisi di sekitar kita. Surah Al-Alaq lebih menggunakan kata Iqra dan kalam. Keduanya sangat penting perannya dalam proses belajar atau menggali ilmu pengetahuan. Pengulangan kata Iqra yang terdapat pada ayat 1 dan 3 ini erat kaitannya dengan metode yang digunakan Allah dalam mengajar Rasulnya, di mana perintah membaca yang terulang sebanyak 2 kali dapat memberikan indikasi bahwa metode pembiasaan dari pendidikan sangat diperlukan dalam belajar agar memperoleh ilmu yang sempurna. Perintah Iqra mengandung makna setiap muslim berkewajiban selalu menambah informasi sehingga memiliki banyak informasi, yaitu dengan cara membaca dan meliti ayat kauliyah dan ayat kauniyah sesuai dengan kemampuan. Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu memerintahkan agar manusia belajar dan bagaimana cara menyampaikan ilmu pengetahuannya. Wahyu yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di samping sebagai ayat pertama, juga sebagai penobatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atas utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 ini banyak mengandung tentang pembelajaran dan pendidikan Islam. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap umat manusia untuk belajar, sehingga tidak muncul masyarakat jahiliyah modern. Masyarakat belajar ditandai dengan tradisi semangat membaca dan menjelaskan segala macam ilmu dari manapun asalnya. Manusia perlu melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan karena mereka adalah pengelola sumber daya alam yang ada di muka bumi. Akan tetapi, mereka juga harus memiliki landasan keimanan dan ketakwaan. Anak sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dididik secara Islami dalam rangka menjadikan anak yang salih dan salihah. Betapa pentingnya pembelajaran pendidikan Islam yang pada kenyataannya sekarang ini begitu kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini yaitu yang pertama adalah nilai gemar membaca atau belajar. Yang kedua, nilai ketauhidan atau perintah agar manusia memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap adanya kekuasaan dan kehendak Allah. Pada hakikatnya, ilmu milik Allah dan harus diabdikan untuk Allah. Manusia hanya menemukan dan memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut. Pemanfaatan ilmu-ilmu tersebut harus ditunjukkan untuk mengenal dan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu nilai keilmuan.
Al-Quran dan hadis, Nabi memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi, menyuruh untuk berpikir, mengamati dan meneliti alam semesta. Nilai keilmuan adalah upaya umat Islam aktif dalam proses pembelajaran dan aktif dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang banyak atau yang biasa disebut dengan active learning. Yang keempat yaitu nilai gemar menulis. Para ulama yang meninggalkan warisan ilmu dari karya tulis mereka, maka senantiasa mereka akan mendapatkan pahala dan akan mengalir kebaikan mereka selama manusia, dan manusia mengambil manfaat dari ilmu yang telah mereka tuliskan. Yang kelima nilai akhlak, dan yang terakhir adalah nilai ibadah dan nilai ketakwaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.